semuanya, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas materi tentang Internet of Things. Di sini kita akan membahas apa itu IoT. Internet of Things atau biasa disingkat dengan IoT adalah suatu sistem di mana suatu objek atau benda terhubung dan terintegrasinya perangkat satu dengan lainnya. IoT sendiri merupakan konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasikan diri ke perangkat lain. IoT terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama internet yang mampu mengatur konektivitas dan yang kedua adalah things yang berarti objek atau perangkat. Konsep Internet of Things menerjemahkan suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT mempunyai 3 karakteristik utama. Yang pertama, objek-objek diberikan perangkat atau alat ukur. Yang kedua, terminal-terminal otonom yang saling terhubung. Ketiga, layanan-layanan yang bersifat cerdas. IoT yang memiliki 3 komponen ini dapat menjalankan berbagai perintah dengan cara perangkat akan terhubung dengan platform IoT. Lalu, perangkat mengintegrasikan data-data dari berbagai perangkat dengan bantuan internet. Setelah itu, menerapkan cara analisis terhadap data yang diperoleh. Selanjutnya, platform IoT yang kuat dapat menunjukkan dengan tepat informasi apa yang berguna dan apa yang dapat diabaikan dengan aman. Dan yang terakhir, informasi dapat digunakan untuk mendeteksi pola, membuat rekomendasi, dan mendeteksi kemungkinan masalah sebelum terjadi. Fungsi IoT adalah mengumpulkan data atau informasi, kemudian mengolah data tersebut sehingga menghasilkan makna yang dapat dipahami. Berikut diantaranya. Tagging atau identifikasi, fungsinya untuk mengidentifikasi suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data aktivitas atau transaksi. Selanjutnya ada monitoring yang bertujuan untuk memantau apakah ada aktivitas tidak biasa yang dikirim oleh tagging. Lalu yang ketiga ada tracking yang berfungsi untuk melacak lokasi. Selanjutnya yang keempat ada kontrol yang bertujuan untuk memberikan hasil aktivitas-aktivitas atau data yang konsisten. Selanjutnya yang terakhir ada analisis bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat dipahami dari aktivitas atau data yang didapat. Ada 7 prinsip yang menopang IoT. Yang pertama ada big analog data, bisa didapatkan dari berbagai macam sumber alami seperti cahaya, sinyal radiasi, getaran, suhu, dan lainnya, serta dapat dihasilkan melalui perangkat mekanis atau elektronik. Yang kedua ada perpetual connectivity, merupakan terbesar dari tipe-tipe big hal. Big data konektivitas yang terus-menerus menghubungkan perangkat ke internet. Yang ketiga ada really real time. Untuk IoT tidak dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputer. Yang keempat ada the spectrum of insight, berasal dari data IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow. Yang pertama ada real time, yang kedua ada in motion, yang ketiga ada early life, dan yang keempat ada at risk, serta yang kelima ada arsip. Yang kelima ada immediacy versus deep. Dengan berbekal komputer dan solusi IoT di era digital ini, akan ada pertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan. Yang keenam ada shift left, pendekatan untuk pengujian perangkat lunak, dan pengujian sistem memerlukan sebuah proses. Sehingga untuk mendapatkan wawasan yang menyeluruh tergolong sangat sulit. Yang ketujuh ada the next V. Big data biasanya ditandai dengan V, yaitu volume, velocity, variety, dan value. The next V yang dimaksud adalah visibility. Sekian materi IoT yang dapat saya ketahui dan saya sampaikan kepada teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.